Citra. Silakan duduk ayo. Ya Bu, terima kasih. Oke, habis dari mana ini? Habis dari kelas Bu, langsung ke sini. Kelas. Pelajaran apa Mbak Citra? Habis dari pelajaran sejarah Bu. Sejarah. Oke, gurunya Pak Joko. Pak Joko. Oke, jadi Mbak Citra ini tadi saya juga minta pesan ke Pak Joko ya, supaya nanti setelah pelajaran sejarah bisa ke ruangan BK. Oke, Mbak Citra tahu nggak kenapa Bu Alma meminta Mbak Citra ini ke ruangan BK? Belum tahu Bu. Belum tahu. Oke, nanti kita akan melaksanakan kegiatan keBK-an yaitu konseling individual. Konseling individual itu adalah suatu konseling atau proses di mana kita nanti akan mencari jalan keluar dari suatu masalah. Nanti mungkin mengalir saja ya. Mungkin Mbak Citra sekarang masih bingung apa sih itu. Oke, jadi nanti mengalir saja. Nah, Mbak Citra ini kegiatannya sehari-hari apa? Kalau di rumah itu kebanyakan cuma rebahan sama ini Bu, main sosmed. Oh, cuma rebahan dan main sosmed. Main sosmednya apa Mbak Citra biasanya? TikTok, terus IG, terus lihat YouTube juga Bu. Oh, kalau lihat YouTube itu biasanya ada tanpa Mbak, kontennya seperti apa? Lihat ini Bu, mukbang, ASMR. Oh, ASMR. Oh ya. Ya sekarang banyak ya konten kreator yang tentang mukbang, ASMR itu. Nah, menurut Mbak Citra itu kalau kontennya seperti itu positif nggak sih? Positif sih Bu. Positif ya. Iya. Oke. Nah, kemudian kalau ekstrakurikuler Mbak Citra ikut nggak di sekolah Ikut ini? Bu, karena kan dari sekolah diwajibkan ikut ekstrakurikuler paling enggak satu kan. Iya, betul sekali. Jadi sekolah ini mewajibkan ya paling tidak satu ekstra untuk diikuti muridnya ya, supaya harus itu ada kegiatan gitu ya. Begitu. Berarti Mbak Citra ini ikut ekstra apa tadi? Volley Bu. Oh, volley. Berarti jago volley ya? Cuman hobi aja. Hobi aja. Masih belajar juga. Masih belajar. Kalau di rumah sendiri volley nggak? Iya, setiap sore itu ada jadwalnya. Itu juga rutin? Iya, di jadwal rutin. Oh, rutin. Oke. Nah, kemudian kalau di rumah itu Mbak Citra suka rebahan, kemudian sering bantu orang tua juga nggak? Ya, kadang Bu. Kadang-kadang aja. Nah, oke. Mungkin itu sedikit kita perkenalan ya. Oke, mungkin kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Nah, jadi Mbak Citra di kegiatan ini pada siang sore hari ini itu konseling individual itu ada beberapa asas. Nah, yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi Mbak Citra nanti di sini mungkin setiap mengemukakan pendapat masalah itu tidak boleh diomong-omongkan gitu di luar gitu tanpa seizin dari Mbak Citra atau saya ya. Jadi nanti bersifat rahasia di sini Mbak Citra. Kemudian ada namanya asas keterbukaan, yaitu nanti saya mohon Mbak Citra itu ketika Bu Alma bertanya tentang sesuatu, nanti Mbak Citra menjawabnya itu berdasarkan apa adanya gitu Mbak ya. Jangan menutup-nutupi supaya nanti masalah yang akan kita berikan solusinya itu tepat gitu ya. Oke, kemudian ada namanya asas tadi keterbukaan dan kerahasiaan. Yang terakhir adalah asas kesukarelaan. Iya, ada namanya kesukarelaan. Maaf ya Ibu Alma agak lupa. Jadi ada namanya yang terakhir asas kesukarelaan. Nah, itu adalah Mbak Citra di sini secara sukarela ya, tidak dengan terpaksa. Dan sebelumnya tidak terpaksa kan ini? Enggak Bu. Enggak ya. Tapi emang tadi disuruh. Oke, harusnya tidak dengan terpaksa ya, sukarela. Oke, jadi ada beberapa asas itu ya Mbak Citra. Kemudian nanti mungkin kegiatan ini akan kita laksanakan ya mungkin sekitar 25-30 menitan saja ya. Mungkin bisa kurang atau lebih. Nah, oke, mungkin ketika kita mau lanjut apakah sudah siap Mbak Citra? Sudah Bu, siap. Oke, sudah. Oke. Jadi gini Mbak Citra, kita masuk ya. Jadi mungkin beberapa hari yang lalu saya itu mendapatkan laporan oleh wali kelasnya Mbak Citra kalau prestasinya Mbak Citra itu sekarang semakin menurun. Nah, Bu Alma itu pengen tahu kenapa, penyebabnya itu kira-kira apa Mbak Citra. Nah, Bu Alma mau tanya, makanya tadi di rumah tadi Mbak Citra kegiatan itu apa aja? Bu Alma pengen tahu. Kegiatannya di rumah ya cuma rebahan, scroll TikTok, scroll IG, lihat YouTube, terus kadang
misalnya latihan volley ya latihan, kalau ada tugas juga ngerjain kalau pas ada tugas. Jadi mungkin selain itu tidak belajar ya Mbak Citra. Tidak, Bu. Nah kemudian apakah orang tua itu menegur atau menyuruh Mbak Citra belajar secara rutin tidak? Enggak sih, Bu. Soalnya juga orang tua saya tuh dua-duanya sibuk bekerja semua. Oh, sibuk Ya, kerja. pulangnya malam. Malam. Oke, jadi Mbak Citra ini di rumah sendirian ya, berarti Iya. setelah pulang sekolah sendiri. Nah kemudian ketika di rumah itu pernah nggak Mbak Citra itu merasa nggak nyaman ketika harus belajar sendiri? Pernah, Bu. Pernah. Merasa nggak nyaman karena cuma sendiri kan, nggak ada Iya, yang betul. bimbing, nggak ada yang ngajarin gitu. Oke, jadi Mbak Citra merasa nggak nyaman karena tidak ada yang membimbing, tidak ada yang menemani, Iya. menuntun ketika belajar. Oke, kemudian apakah itu menyebabkan Mbak Citra itu menjadi malas mungkin? Iya, Bu. Malas, oke, malas. Nah, Bu Alma kan kemarin juga sempat melihat nih rapot-rapot Mbak Citra itu bagus nih dulu awal-awal di tahun ajaran itu, semakin kesini semakin menurun. Padahal dulu adalah murid yang berprestasi ya sekarang menurun gitu. Nah kemudian apakah di kelas juga Mbak Citra merasa tidak nyaman? Ada sih, Bu, rasa nggak nyaman. Oh, kenapa itu Mbak Citra? Ini faktor lingkungan dari teman-teman sih, Bu. Faktor lingkungan dari teman-teman. Nah itu teman-temannya Mbak Citra itu gimana ke Mbak Citra? Menjauhi kah atau apa? Iya, Bu. Ada yang menjauhi juga. Jadi ya kurang nyaman aja. Jadi nggak punya teman kan di kelas, jadinya Oh, dan jauh. jadi Mbak Citra ini ternyata dijauhi sama teman-teman dan mungkin ya merasa tidak nyaman ya kalau Iya. belajarnya dengan lingkungan seperti itu. Oke, kemudian teman-teman apakah pernah sekali atau dua kali ya bertegur sapa dengan Mbak Citra atau bagaimana? Ya cuma bertegur sapa saja, Bu. Ya cuma panggil nama ya udah gitu. Oke, cuman saat pelajaran apakah Mbak Citra ini punya teman sebangku atau teman dekat? Ada satu Ada. sebangku, ya. Nah itu berteman baik tidak dengan itu? Ya, cuma ngobrol aja sih, Bu. Oh, Biasa. seperlunya. Oh, oke. Jadi dia pun tidak ngeh mungkin ketika Mbak Citra sedang tidak baik-baik saja, dia juga nggak tahu. Iya. Karena ya cuma sekedar ngomong seperlunya aja. Oke. Tapi menurut Mbak Citra itu sebetulnya hal seperti itu baik tidak? Enggak sih, Bu. Enggak, oke. Enggak. Jadi Mbak Citra itu sadar ya itu adalah suatu hal yang tidak baik ya, oke. Nah, cuman menurut Mbak Citra ini pengaruh terbesar Mbak Citra itu tidak tidak semangat untuk belajar itu kira-kira dari tadi yang di rumah atau di sekolah ini? Lebih besarnya pengaruhnya tuh yang di rumah ya, Bu, karena nggak dapat dukungan dari keluarga, nggak ada yang merhatiin, nggak ada yang membimbing saat belajar, nggak ada Tidak yang menemani. nggak ada yang nemenin gitu, kayak ngerasa sendiri aja gitu. Terus kayak males aja, ngapain aku belajar kalau nggak ada yang ini merhatiin, Iya. di rumah gitu. Oke, jadi Mbak Citra ini merasa sendiri ya istilahnya kalau di rumah, kemudian tidak ada support dari orang tua dan ditambah lagi mungkin di sekolah pun teman-teman hanya bertegur sapa seperlunya doang gitu ya Mbak Citra. Oke. Namun Mbak Citra itu di rumah ada nggak juga teman dekat gitu di rumah? Kalau di rumah ada sih, Bu. Ada. Tuh rumahnya dekat atau enggak? Agak jauh. Agak jauh. Ya, tapi masih satu desa. Oh ya, nah itu temannya itu sepantaran dengan Mbak Citra atau berbeda? Berbeda, Bu. Berbeda. Dia lebih muda atau lebih tua? Lebih tua. Lebih tua. Oke, jadi lebih tua. Namun sering ini nggak keluar untuk belajar atau bermain atau sekedar keluar itu sering nggak sama dia? Jarang sih, Bu. Soalnya itu kan dia udah kerja ya, Bu. Oh, sudah bekerja. Jadi mungkin sibuk kan. Oh, iya, Jadi ketemunya sibuk. juga jarang. Oh iya, oke, betul sekali. Jadi di sini saya menangkap itu Mbak Citra itu mungkin prestasinya menurun karena tadi yang pertama adalah mungkin di rumah itu tidak ada dukungan dari orang tua, support yang kurang, kemudian ya
merasa sendiri, kemudian malas belajar ya jadinya, kemudian tambah lagi di sekolah itu Mbak Citra merasa kok teman-teman cuma sebatas ini. Tapi Mbak Citra pernah nggak berusaha di sekolah itu Mbak Citra yang membuka diri, Mbak Citra yang berusaha menyapa terlebih dahulu, begitu pernah tidak? Pernah. Iya, Kemudian bagaimana reaksinya? respon mereka ya 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 udah, cuman nggak ngobrolin pelajaran sih, cuman ya udah ngobrol seadanya aja. Kalau dia saya tanya gitu, ya mereka cukup sekedar jawab aja, nggak tanya balik. Oke. Jadi Mbak Citra sudah pernah berusaha ya, sudah pernah berusaha untuk menegur sapa temannya terlebih dahulu, namun reaksinya berarti cuma seadanya aja. Oke, kemudian kalau di rumah pernah tidak Mbak Citra itu berusaha mengungkapkan apa yang dirasakan Mbak Citra? Mungkin kan kerja itu 5 hari kerja ya Mbak? Iya. Nah 5 hari kerja ini pernah nggak di weekend gitu Mbak Citra mungkin meminta orang tuanya untuk menemani belajar atau apa, untuk apa ya, merasa tidak sendiri gitu loh? Pernah nggak mencoba membuka diri, meluapkan apa yang dirasakan oleh Mbak Citra? Pernah sih Bu, iya gitu, mereka alasannya ini lembur gitu, padahal kan ya weekend harusnya family time gitu Ya, kan. betul sekali. Oke, berarti di sini dari orang tuanya Mbak Citra pun alasannya tadi lembur ya. Oke, dan mungkin kalau menurut Bu Alma itu Mbak Citra, karena emang ya Mbak, karena kamu itu di awal prestasinya sangat bagus, sangat baik. Nah mungkin cobalah Mbak Citra pelan-pelan nih mulai belajar sendiri. Mungkin di luar dari tadi tidak ada dengar dan upah, Mbak Citra pernah nggak berpikir kalau Mbak Citra itu harus berusaha sebisa mungkin tanpa dukungan mereka dan harus membuktikan kalau Mbak Citra itu bisa? Pernah tidak? Pernah, tapi sudah melakukan itu belum? Belum, cuma belum. baru kepikiran aja. Nah, oke. Jadi coba deh Mbak Citra itu membuktikan bahwa dirinya Mbak Citra ini bisa gitu loh, membuktikan tanpa mereka pun, even mereka sibuk atau ada kegiatan lain yang tidak bisa menemani Mbak Citra, namun Mbak Citra ini prestasinya akan semakin naik, bukannya tapi naik. Itu pernah berpikir seperti itu kan? Iya, pernah. Nah, coba dilakukan seperti itu ya Mbak Citra. Kemudian kalau di kelas juga ini coba Mbak Citra membuka diri. Memang pasti awalnya akan sangat sulit dan pasti respon dari teman-teman juga seperti itu. Namun saya yakin pastilah cepat atau lambat itu Mbak Citra akan berbaur dengan temannya, dan kemudian nanti suasana itu akan juga mengalir. Jika baik, itu pasti suasananya juga akan mengikuti seperti itu. Nah, mungkin coba Mbak Citra coba dulu ya. Oke, kemudian tadi yang di rumah, coba Mbak Citra mungkin belajar lebih giat lagi ya. Mungkin di luar hanya ada tugas itu, coba Mbak Citra merefresh lagi nih pelajaran yang sudah diajarkan tadi. Di rumah juga belajar lagi, selain tadi rebahan dan main sosmed kan itu lebih baik mengisi waktu kita untuk belajar ya. Nah, supaya prestasinya Mbak Citra ini bisa kembali lagi naik seperti dulu, kemudian membuktikan kepada orang tua. Nah, mungkin dengan prestasi yang baik ini dan meningkat lagi ini, orang tuanya itu bisa membuka nih, oh ternyata anakku seperti ini, anakku bisa, dan mungkin akan tersadar. Iya. Begitu. Jadi mungkin dari Bu Alma seperti itu, tapi mungkin dari Mbak Citra ini bisa nggak untuk melakukan seperti itu? Insya Allah bisa. Dicoba dulu. Ya, dicoba dulu ya. Oke. Jadi sebisa mungkin Mbak Citra itu mencoba melakukan ya. Kemudian Mbak Citra itu jangan hanya stuck di zona nyamannya aja. Jangan hanya karena tadi orang tuanya sibuk, kemudian Mbak Citra ini menjadi bermalas-malasan ya, kemudian tidak punya motivasi belajar. Nah, Mbak Citra ini cita-citanya apa sih kalau boleh tahu Bu Alma? Cita-cita saya menjadi pembisnis Bu. Pembisnis, oke. Nah, coba deh Mbak Citra itu mungkin melihat besok kedepannya itu saya akan seperti ini, menjadi pembisnis yang sukses jika saya belajar tidak bermalas-malas seperti ini. Karena juga bermalas-malas itu kan kita kan juga tidak tahu ya ilmu itu kan akan upgrade ketika kita belajar. Nah, ketika kita tidak belajar itu berarti ilmu hanya di situ saja ya Mbak Citra. Nah, sedangkan Mbak Citra ini
besok yakin akan jadi pembisnis yang hebat. Nah, mungkin sekarang atau nanti ya itu Mbak Citra bisa menerapkan perubahan itu. Nah, perubahan itu supaya apa ya, teringat lagi, oh besok aku waktu mungkin besok kuliah selalu jadi pembisnis itu akan apa ya, menjadi seseorang yang sangat luar biasa gitu Mbak Citra. Mungkin sebentar lagi kan kelas 11 ya. Ya. Kelas 11 Mbak Citra sebentar lagi ujian nih. Ujian kelas 12 lulus, mau kuliah nggak? Mau sih Bu. Mau. Ya. Oke, kalau kuliah itu ambil jurusan apa Mbak Citra? Manajemen bisnis Bu. Oke, betul sekali. Jadi kalau ingin menjadi pembisnis, Mbak Citra ambil kuliah manajemen pembisnis. Oke, bagus sekali. Nah, mungkin dari cita-cita itu Mbak Citra bisa apa ya, menjadikan itu sebagai acuan atau motivasi. Di luar sekarang ya banyak sekali ya cobaan mungkin ya yang dirasakan Mbak Citra. Memang wajar seperti itu Mbak Citra. Mungkin dulu saya pun juga merasakan seperti itu. Namun kembali lagi ada sesuatu yang harus Mbak Citra gapai, harus ada sesuatu yang Mbak Citra ini buktikan mungkin ya. Mungkin nanti orang tua Mbak Citra setelah Mbak Citra besok besar dan juga menjadi pembisnis sukses, mungkin akan tersadar, oh ternyata yang kemarin saya lakukan itu terhadap anak saya itu juga tidak baik. Dan mungkin sisi positifnya adalah ketika orang tua yang Mbak Citra itu sibuk bekerja, itu kan juga untuk Mbak Citra. Iya. Nah, Mbak Citra itu juga harus memberikan feedback yang baik seperti itu ya Mbak Citra. Kayak Mbak Citra pernah nggak berpikir kalau orang tua saya itu lembur itu karena Mbak Citra itu apa ya, oh ini kerja ini untuk saya, itu pernah terpikirkan nggak? Pernah Bu. Pernah, cuman tapi kok nggak ada waktu Oke. uang gitu. Saya ya setiap hari lembur terus gitu. Oke, jadi ya tetap merasa seperti itu. Iya. Cuman sisi baiknya adalah orang tua itu bekerja untuk Mbak Citra. Oke, jadi mungkin coba itu dijadikan mungkin motivasi. Mungkin ketika Mbak Citra besok sudah jadi pembisnis yang sukses, kemudian menjadi seperti orang tuanya Mbak Citra ini, Mbak Citra itu merasakan, oh ternyata dulu seperti ini perjuangan orang tua saya dan rela meninggalkan saya, anak saya itu seperti ini demi kesejahteraan mereka juga. Dan mungkin itu tadi ya yang di sekolah itu kan lingkup teman kamu, mungkin kamu bisa mulai dari teman sebangku dulu nih, dibaikin, disapa, mungkin nanti juga akan meleleh ya, mungkin akan Iya. dekat, kemudian nanti baru di seluruh temannya Mbak Citra di kelas. Nah, mungkin seperti itu Mbak Citra. Apakah yang sudah Bu Alma berikan ini sedikit memberikan perubahan untuk Mbak Citra? Alhamdulillah sudah membuka Ya, oke. pikiran Bu. Ya, semoga nanti setelah Mbak Citra melakukan sesi konseling ini di rumah harus ada perubahan ya Mbak Citra, jangan sampai tidak. Iya. Oke. Kemudian nanti Bu Alma lihat ya perubahan saat Mbak Citra mungkin ujian atau apa, nanti ada kenaikan nggak ini. Nah, misalkan tidak, wah ini ada apa. Oke, mungkin kita bisa mengulang sesi konseling seperti ini lagi atau apa. Oke. Jadi mungkin menurut Mbak Citra ini kesan dan pesan hari ini yang sudah kita bahas ini apa? Setelah saya ikut kegiatan ini merasa terbuka lagi pikirannya Bu. Kalau belajar itu nggak harus ditemanin, terus Iya. lebih mandiri lagi juga. Iya, betul. Mungkin ya bisa lebih mandiri lagi, Betul sekali. buat membuktiin sama orang tua aku loh ini bisa. Iya, oke ya. Oke, betul sekali. Jadi memang harus benar-benar kita harus berpikir secara terbuka dulu ya Mbak Citra. Namun jika kalau kita berpikiran secara dangkal, itu pasti akan merasa kita ini adalah korban atau yang tersakiti ya. Namun jika kita pikir lagi secara luas, itu adalah banyak sisi positifnya ya. Oke, yang pertama mungkin Mbak Citra bisa menjadi mandiri, pribadi yang mandiri, apalagi dengan cita-cita Mbak Citra yang besok adalah menjadi pembisnis yang hebat, mungkin bisa mengalahkan orang tua atau lebih dari orang tuanya gitu. Kemudian orang tuanya kan juga bekerja untuk Mbak Citra, bisa menyekolahkan Mbak Citra, kemudian mungkin menyekolahkan Mbak Citra sampai bangku kuliah, kemudian lulus. Itu seperti itu ya Mbak Citra. Mungkin itu saja yang dapat Ibu bantu ya. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan Mbak Citra? Mungkin nanti kalau
perlu konsultasi lagi Oke, bisa boleh. hubungin Bu Alma ya. Boleh. Mungkin nanti juga Mbak Citra ini bingung mau kuliah di mana, boleh nanti konsultasi di ruangan BK ini, janjian sama Bu Alma silakan. Nah, kemudian jika ada masalah lain pun boleh Mbak Citra kesini, tidak hanya tentang mungkin prestasi akademik sekarang atau apa gitu, mungkin nanti masalah mungkin percintaan juga boleh kan nih, masa-masa remaja ini rawan sekali ya percintaan. Nah, mungkin nanti Mbak Citra boleh kesini menceritakan apapun itu kebingungannya, nanti boleh sekali, kita sangat terbuka untuk cerita-cerita seperti itu. Mungkin seperti itu saja Mbak Citra, dan waktunya mungkin kurang lebih ya sudah 20 menitan atau 30 ya ini. Mungkin cukup sekian ya dari Bu Alma. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan lagi ya mungkin nanti kita kontak-kontakan aja ya. Oke, mungkin sekian dari Bu Alma. Kurang lebihnya Bu Alma maaf ya kalau tadi ada kata-kata yang salah atau menyakiti hati Mbak Citra. Bu Alma mohon maaf. Oke, Bu Alma tutup ya. Oke, kita tutup kegiatan pada siang sore hari ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.